Bab 28. Sudah berapa lama berhubungan? Gara-gara Christine, Mama Indah jadi ikut-ikutan berbohong. Mana mungkin dia pergi begitu saja setelah melihat Christine ada di perusahaan ini. Yang ada Mama Indah justru mengikuti permainan sang calon menantu. Kamu, ikut aku, titah Mama Indah, menunjuk ke arah Aileen yang sudah duduk di kursi kerjanya. Baik Nyonya, jawab Christine, menjawab seolah mereka tak saling mengenal. Astaga, batin Mama Indah. Usianya sudah tidak muda lagi tapi dia harus bersandiwara seperti ini. Mama Indah kembali masuk ke ruangan Rafli dan Christine mengikuti. Sekarang mereka berada di kantor yang biasa Rafli gunakan untuk mengawasi timnya, jadi pertemuan Christine dengan Mama Indah pun mampu dilihat oleh semua orang di sana. Laura sebenarnya merasa heran kenapa Christine dipanggil oleh mamanya Pak Rafli, tapi setelah ingat jika Christine adalah karyawan titipan dia langsung paham dan diam saja, pasti Mama Indah hanya ingin menyapa dan mengirim salam untuk kedua orang tua Christine. Kenapa Nyonya Indah memanggil Christine? Bukankah tadi beliau sudah bertemu dengan asisten Ben? Tanya Arhan pada Laura, sebab dia juga merasa penasaran. Tidak tahu Ar, lebih baik kita segera kerjakan laporan mingguan ini. Senin besok kita akan ikut ke lokasi proyek, jawab Laura. Ada untungnya Christine telah menjalin hubungan baik dengan Laura, musuh bebuyutannya ini seolah kini berada di pihaknya. Arhan hanya mengangguk, namun sebelum kembali menatap layar komputernya dia lebih dulu menatap Christine di depan sana. Christine yang tengah duduk saling berhadapan dengan Nyonya Indah. Tante, jangan terlalu banyak tersenyum padaku, aku tidak ingin teman-temanku tahu tentang hubungan kita. Pinta Christine, lebih tepatnya memohon. Astaga, batin Mama Indah, ada saja tingkah Christine yang membuatnya sampai kehabisan kata-kata. Katanya Christine adalah orang miskin, kenapa dia malah menyembunyikan statusnya dengan Rafli? Harusnya dia bangga, agar tidak diremehkan oleh teman-temannya. Batin Mama Indah lagi, jadi suka membatin seperti ini. Baiklah sayang, Mama tidak akan tersenyum padamu lagi. Sekarang katakan, sejak kapan kamu bekerja di sini? Kenapa setelah pertemuan waktu itu kamu tidak pernah menghubungi Mama? Apa Rafli tidak memberi nomor ponsel Mama padamu? Tante tanyanya banyak sekali, aku bingung jawab yang mana? Gubrak. Rasanya Mama Indah seperti jatuh ke lantai mendengar tanggapan Christine tersebut. Tapi ada pula rasa syukur di hati Mama Indah, karena Christine yang begini nampak apa adanya, tidak dibuat-buat. Hanya untuk mengambil simpatinya. Siapa yang tak ingin memiliki hubungan dengan keluarganya Rafli, apalagi melalui jalur menikah dengan Rafli. Pria tampan yang jadi idaman banyak wanita. Namun Christine sedikit pun tidak terlihat sedang berusaha menggait Rafli. Christine benar-benar bersikap menunjukkan siapa dia sebenarnya. Maaf sayang, tante tanyanya terlalu banyak ya. Jadi sejak kapan kamu bekerja di sini? Tanya Mama Indah, yang kesabarannya setebal buku sejarah. Sudah lama tante, sudah lebih dari 2 minggu. Semua karyawan tidak ada yang tahu tentang hubungan kalian. Tidak, jawab Christine apa adanya. Kenapa? Aku malu, Pak Rafli terlalu tua untukku. Aku belum sanggup mengakuinya sebagai kekasih. Mulut Mama Indah sampai ternganga saat mendengar jawaban tersebut. Tapi memang benar jika jarak usia mereka cukup jauh, yaitu 10 tahun. Mama Indah bahkan mengangguk setuju juga, bersama Christine, Rafli memang seperti mendapatkan daun muda. Benar sayang, dia memang sudah tua, balas Mama Indah. Dan kini giliran Christine yang tercengang, ya ampun, kenapa Mama Indah malah setuju, harusnya dia marah padaku. Batin Christine, sama frustasinya. Tante, aku tidak bisa berlama-lama di sini, aku akan keluar sekarang, ucap Christine kemudian. Iya, Mama juga akan pulang, tapi ingat, minggu besok kamu dan Rafli harus datang ke rumah,
Jika tidak, hari Seninnya Mama akan kembali datang ke sini untuk menemui kamu, balas Mama Indah, sedikit mengancam. Sebab keinginan agar Rafli segera menikah tak bisa ditawar. Christine tak menjawab apapun, hanya menunjukkan wajahnya yang nampak kecewa dan sedih, karena dia tidak setuju dengan keinginan Tante Indah tersebut. Christine lantas bangkit dari duduknya, menundukkan kepala, memberi hormat dan keluar lebih dulu dari ruangan tersebut. Benar-benar menunjukkan pada semua orang bahwa hubungan mereka tak lebih dari hubungan profesional. Setelah Christine duduk di kursi kerjanya, Mama Indah pun meninggalkan kantor tersebut dengan bibir tersenyum lebar. Datang ke sini ternyata dia mendapatkan jackpot. "Kenapa Nyonya Indah menemuimu, Christine?" tanya Arhan. "Tidak ada apa-apa, Ar, Nyonya Indah hanya titip salam untuk Momi dan Dediku," balas Christine bohong, tapi kebohongannya sama dengan pemikiran Laura. Membuat Laura tersenyum kecil saat mendengarnya, bangga saja jika tebakannya benar. Christine kemudian melihat ponselnya yang bergetar, ada panggilan masuk dari Pak Rafli. Percuma telepon sekarang, sumber masalahnya sudah pergi, batin Christine. Karena kesal jadi dia matikan panggilan tersebut. Rafli yang bingung dan cemas lalu menghubungi Christine lagi, tapi Christine malah memutuskan untuk menonaktifkan nomor ponselnya. Rafli membuang nafasnya dengan kasar, baru beberapa jam tidak bertemu gadis itu sudah kembali membuat ulah. Hanya karena panggilannya tidak dia jawab, kini Christine lagi-lagi marah padanya. Inilah susahnya memiliki hubungan dengan wanita, apalagi jika sampai terikat dengan sebuah pernikahan, batin Rafli. Tapi meski begitu dia jadi merubah jadwalnya hari ini gara-gara Christine. Siang ini di jam istirahat Rafli jadi mendatangi perusahaan, sementara jadwal bimbingannya dengan salah satu mahasiswa diundur jadi jam 3 sore. Rafli datang ke kantornya di lantai 10, dia lalu memerintahkan Ben untuk memanggil Christine datang ke sini. "Christine, Pak Rafli ingin bertemu denganmu," ucap asisten Ben. Langkah Christine yang hendak pergi ke kantin bersama Laura dan Arhan jadi terjeda. Christine juga cukup terkejut karena sang dosen ada di sini, padahal tadi pamitnya Pak Rafli hanya akan datang untuk menjemput. "Pergilah Chris," ucap Laura pula dan Christine mengangguk. Arhan tak punya kesempatan bertanya karena Christine sudah lebih dulu pergi. Tiba di lantai 10, Christine masuk seorang diri ke dalam ruangan sang CEO. Disambut dengan tatapan tajam dan dingin pria itu. Biasanya Christine tak pernah takut dengan tatapan tersebut, tapi entah kenapa kini tatapan Pak Rafli nampak berbeda. Terlihat lebih mengerikan daripada biasanya. "Kunci pintunya," titah Rafli. "Kenapa dikunci? Bapak mau apa?" tanya Christine. "Kunci. Tidak mau." Christine dengan bibir mencebik Christine akhirnya mengunci pintu tersebut, membuat suasana jadi terasa mencekam dan intim. "Sini," panggil Rafli kemudian, ingin Christine duduk di sampingnya. Sejak tadi dia telah duduk di sofa menunggu sang kekasih datang. "Kenapa Bapak terlihat marah?" "Harusnya aku yang marah," kata Christine. Dia tidak duduk di samping sang dosen, pilih duduk di hadapan pria itu hingga ada meja sebagai penghalang mereka. "Kamu marah hanya karena aku tidak menjawab panggilanmu. Saat itu aku sedang mengajar Christine, dan apa benar sikapmu itu? Menolak panggilanku lalu menonaktifkan ponsel," balas Rafli. Christine terdiam, tak menyangka jika tindakannya itu membuat Pak Rafli marah sampai seperti ini. Tapi bukan Christine namanya jika dia diam saja saat disalahkan, saat itu juga Christine langsung membuat pembelaan. "Tadi Tante datang ke sini, beliau melihatku dan bahkan mengajakku untuk bicara," balas Christine. Rafli sontak terdiam, jika kondisinya seperti ini maka dia pun salah juga. Karena memang melibatkan Christine dalam masalahnya. "Benarkah?" "Iya. Aku bingung, telepon Bapak malah tidak diangkat. Apa kata Mama? Minggu besok beliau ingin kita datang ke rumah,
Jika tidak hari Seninnya Tante akan menemui aku di sini, balas Christine. Rafli terdiam. Christine juga terdiam. Sampai terdengar suara perut Christine yang berbunyi. Kerucuk, kerucuk. Kita makan dulu ya? Tanya Rafli dan Christine mengangguk. Maaf tadi membentakmu, ucap Rafli kemudian. Maaf juga tadi menolak panggilan Bapak. Duduk di sini, pinta Rafli, menepuk sisi kirinya yang kosong. Tidak mau, balas Christine. Masih marah? Tidak sih. Lalu kenapa? Bapak saja yang pindah ke sini, balas Christine. Dan detik itu juga Rafli menuruti, dia pindah duduk di samping Christine. Mengikis jarak yang sempat tercipta. Bapak patuh sekali, ucap Christine. Sebisa mungkin akan aku turuti apapun keinginanmu, balas Rafli. Dia merasa bersalah pada Christine, karena itulah bicara seperti ini. Benarkah? Jika aku minta cium apa Bapak akan menciumku? Tanya Christine. Pakai L. Dah. Christine mengangguk. Dan detik itu juga Rafli menahan tengkuk Christine, lalu menjatuhkan sebuah ciuman dalam di atas B. Bir ranum sang kekasih. Sesuai permintaan Christine, dia pun langsung menelusupkan L. Dahnya masuk. Sampai Christine mendelik kehabisan udara. Lenguhnya tak mampu tertahan.